Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, para ustadz, ustadzah dan thalabah yang semoga semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah yang hingga saat ini terus melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, di antaranya nikmat hujan. Jangan lupa berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Setelah memujinya, mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kita diberi hujan ini dengan fadilah dan rahmat Allah. Semoga hujannya bermanfaat. Jemaah rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang adab yang kemarin kita sebutkan sebagiannya dari ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu al-adabu ma'al khalqi, adab kepada sesama makhluk. Insyaallah kita selesaikan pada malam hari ini secara ringkas. Beliau mengatakan adab kepada sesama makhluk adalah fahuwa muamalatuhum ala ikhtilafi maratibihim bima yaliqu bihim, yaitu bermuamalah, bergaul kepada sesama makhluk itu sesuai dengan tingkatan mereka, kedudukan mereka masing-masing. Kemudian beliau memberi contoh adab kepada al-walidain, kepada kedua orang tua, juga adab kepada al-alim, adab kepada guru. Kemarin kita sebutkan beberapa contoh diantaranya. Juga wa ma'as sultan adabun yaliqu bihi, adab kepada sultan, pemimpin. Itu juga ada adab yang harus diterapkan sesuai dengan kedudukan para pemimpin itu. Walahu ma'al aqran adabun yaliqu bihim, juga kepada sesama atau dengan teman-teman kita juga adab yang lain. Wa ma'al ajanibi adabun ghairu adabihi ma'a ashabihi wa dhawi unsihi, juga kepada orang umum, ya, yakni orang khalayak secara
secara umum itu ada adab yang beda dengan adab kepada teman-teman atau sahabat-sahabat kita, teman-teman dekat kita. Wa ma'adhaifi adabun, juga adab kepada tamu. Ya, wa ma'adhaifi adabun ghairu adabihi ma'a ahli baitihi. Bersama atau kepada tamu juga ada adab yang tidak kita lakukan adab tersebut kepada keluarga kita, yakni beda. Walikulli halin adabun, intinya dalam semua keadaan itu ada adabnya. Falil akli adabun, beliau memberi contoh lagi, ya, untuk makan, masalah makan, masalah minum, ada adabun, ada adab-adabnya, ya. Walil rukubi wad dukhuli wal khuruji was safari wal iqamati wan naumi adabun. Berkendaraan ada adabnya, masuk keluar dari rumah, dari masjid ada adabnya. Wasafar wal iqamah, kalau sedang safar atau mukim juga ada adabnya. Wan naum juga ada adabnya, mau tidur naum. Walil bauli adabun, juga buang hajat, yang al baul buang air kecil, ya, juga besar tentunya, ya, ini air kecil, air besar, semua ada adabnya. Walil kalami adabun, ketika bicara juga ada adabnya. Bahkan walis sukuti wal istima'i adabun, bahkan kalau kita diam, mendengarkan, memperhatikan juga ada adabnya. Wal adabu huwad dinu kulluhu, sehingga adab itu adalah ad-din kulluhu, seluruh agama ini, agama seluruhnya ini merupakan apa? Adab. Fa inna satral aurati minal adab, menutup aurat termasuk adab. Sehingga maklum bagi kita, misalnya kita dilarang menyerupai dengan orang kafir, ya, pakaiannya nggak boleh seperti orang kafir. Laki-laki nggak boleh pakai pakaian orang perempuan, perempuan nggak boleh menyerupai pakaian laki-laki, ya. Maka seperti sebagian, bahkan banyak, ya, saudara-saudara kita kaum muslimin, kalau 17 Agustus, ya, bapak-bapak bal-balan pakai daster, ya, nggak boleh itu. Walaupun tujuannya apa itu? Untuk membuat semarak, menarik, ya, nggak boleh. Menutup aurat ada aturannya. Juga wal wudu wa ghuslul janabah minal adab. Wudu, mandi junub juga adab. Wa tatahhuru minal khubuthi minal adab, bersuci dari kotoran juga termasuk adab, ya. Hatta yaqifa baina yadayillahi tahira, sehingga dia bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tahira, dalam keadaan suci. Makanya diingat-ingat, kalau wudhu harus
disempurnakan. Ya, tidak boleh asal-asalan. Ya, insya Allah telah maklum bagi kita semua cara wudhu yang benar. Ya, wudhu disempurnakan, yang di sana fadilah menyempurnakan wudhu sudah sangat maklum juga bagi kita semua. Tujuannya adalah tadi untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada kanu yastahibbuna ayyatajammala rajulu fi sholatihi lil wuqufi baina yaday rabbihi Subhanahu wa ta'ala. Ini adab yang luar biasa yang hari ini sebagian kaum muslimin atau juga banyak tidak memperhatikan ini. Apa itu? Mereka menyenangi, menyukai, mencintai untuk berhias. Ya, pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi ketika sholat, berdiri menghadap kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Ya, wudhunya dibagusi, terus masuk sholat dalam keadaan berpakaian yang bagus, yang indah, yang harum. Maka sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita disunahkan laki-laki khususnya hendaknya kalau sholat ya pakai minyak wangi, lebih-lebih hari Jumat ya, besok pergi ke Jumatan pakai minyak wangi. Jangan sampai beli jajan ini, beli jajan itu. Ini anak-anak ini ya, bisa cukup duitnya, tapi beli minyak wangi, beli dong. Saya nggak promosi ini ya, beli minyak wangi. Ya, ada yang mahal, ada yang murah. Pokoknya pakai minyak wangi. Sehingga kalau seseorang masuk masuk masjid itu aromanya adalah aroma yang dia cium adalah aroma minyak wangi, ya. Itu diantara adab yang sangat bagus bagi seorang hamba ketika menghadap kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau lagi, wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang itu adalah inti dari kebahagiaan dan kesuksesannya. Pengen beruntung, pengen bahagia, adab dijaga. Ya, kita masuk masjid ada adabnya. Di antaranya apa? Tadi masuk masjid baca doa, mendahulukan kaki kanan. Kemudian di masjid tidak berisik, ya, nggak ribut anak-anak, perhatikan ya. Kemudian nanti atau sekarang kita sedang thalabul ilmi, ada adabnya. Sebentar lagi insya Allah sholat isya ada adabnya. Habis itu pulang ya, keluar masjid ya, ada adabnya. Sampai masuk rumah atau kalian santri masuk asrama kemudian tidur, ada adabnya dijaga. Kalau itu semua kita jaga, maka insya Allah apa? Kita akan bahagia, kita akan beruntung, kita akan sukses. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Sebaliknya, kalau sedikit adabnya, maka apa? Yang akan dia peroleh adalah kesengsaraan. Itu inti. Kesengsaraan itu gara-gara enggak beradab. Orang yang enggak beradab kepada orang tuanya misalnya, berarti apa? Durhaka. Bahagia apa? Sengsara?
Orang yang durhaka kepada orang tua pasti sengsara. Di sekolah, di pondok, di tempat belajar nggak beradab sama gurunya, tidak beradab sama temannya, tidak beradab dengan kitabnya, bahkan ya dia akan tidak memperoleh kebahagiaan. Maka apa? Cari, pelajari ya, dan amalkan adab yang baik. Famastujliba khairud dunya wal akhirati bimithli adab, sehingga tidak ada yang bisa mewujudkan kebahagiaan ya, kebaikan dunia dan akhirat itu yang melebihi adab ya, paling hebat begitu ya. Paling hebatnya perkara yang bisa mewujudkan adab. Dengan itu kita akan mewujudkan kebahagiaan, mewujudkan kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada yang melebihi daripada apa? Adab. Dan sebaliknya, walastujliba hirmanuha bimithli qillatil adab. Juga kita akan memperoleh apa? Lawan dari kebaikan dunia. Ya, kita nggak akan mendapat kebaikan dunia, kita nggak akan mendapat kebaikan akhirat kalau sedikit adabnya. Intaha kalamuhu biikhtisarin wa tasarrufin. Itu ungkapan atau kalamnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Madarijus Salikin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan bahwa inti dari adab itu ada 3. Inti adab kepada sesama makhluk ada 3. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, husnul khuluqi fi thalathin. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, husnul khuluqi fi thalathin. Kebagusan akhlak itu ada pada 3 hal, yaitu kaful adza. Kaful adza, menahan diri jangan mengganggu orang. Ya, menahan diri dari gangguan, yakni jangan mengganggu orang. Jangan mengganggu orang. Sehingga ada ungkapan ya, kalau enggak mau diganggu jangan mengganggu ya. Kalau enggak mau susah jangan nyusahin orang minimal. Ini perkara yang minimal sekali ya. Tahan diri kita supaya tidak mengganggu orang lain. Nah, maka seperti tadi ada adab kepada tamu, adab kepada tetangga misalnya ya. Yang kadang-kadang kita kalau di sini alhamdulillah ya, tapi kadang juga ada tetangga kita yang nyetel musik dari sini 3 kilo, tetangga apa bukan itu? Ya? Atau dari sini entah berapa meter, musiknya mengganggu telinga kita, bahkan sampai ke hati ya. Hati kita terganggu betul. Itu tidak semestinya. Harusnya apa? Dia jaga diri supaya tidak mengganggu orang. Dengan cara apa? Kalau mau nyetel musik, setel musik yang sekeras-kerasnya, yang penting tetangganya nggak denger. Gimana caranya? Ya nggak bisa ya. Berarti apa? Matikan saja musiknya, jangan ganggu. Bahkan mungkin apa? Yang disetel, yang diputer tilawatul Quran, atau mungkin dia ngaji sendiri, baca sendiri
Sering saya ceritakan sama anak itu, kadang kita apa, misalkan sholat witir ya, atau kalau Ramadan sholat tarawih belum selesai, kita mendengar orang ngajinya Masya Allah, salahnya Masya Allah sampai apa, membuat ketawa seolah kalau enggak ditahan ya, saking salahnya luar biasa. Pernah kalian mendengar apa di tetangga kita ya, Masya Allah, apa itu surat, saya pernah mendengar masih sholat witir, saya lupa antara Ramadan atau bukan, nah, intinya masih sholat sunnah, dia baca surat apa itu, wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan. Gimana yang kita yang tahu bacaan yang benar ya, tentu Masya Allah terganggu betul. Padahal apa itu? Tilawatul Quran ya, atau mungkin tilawahnya jayyidah, bacaannya bagus sekalipun, tapi ternyata tetangganya masih sholat, nggak boleh. Atau mungkin tetangganya sakit ya, dia setel muratal syekh siapa atau qori siapa keras sekali, nggak boleh ya. Maka apa? Tahan apa? Gangguan ya. Yang kedua adalah wabadlun nada, ay badlul ma'ruf ya, mendermakan, mencurahkan segenap apa yang bisa dia berikan dari kebaikan-kebaikan. Apa saja dari kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain, berikan. Berupa apa? Misalnya yang pertama, dan inilah yang paling utama, yaitu berderma atau memberikan kebaikan kepada orang berupa apa? Duit, ilmu yang paling utama ya. Maka yang punya ilmu jangan ragu-ragu ngasih ke orang lain, ngasih ke anaknya, ngasih ke istrinya, ngasih ke suaminya, ke tetangganya, kasih ilmu ya, diajarkan. Itu kedermawanan yang paling utama ya, ajarkan. Kita punya ilmu bikin apa begitu, tetangga kita barangkali butuh, ditawari, Mas saya bisa bikin anu ya, apakah Anda menginginkannya? Nah, oh tentu. Nah, maka apa? Kita ajari. Baik. Kemudian apa? Berderma dengan harta. Berupa apa harta? Harta apa? Misalnya ya duit. Juga apa? Memberi makan, memberi minum. Semuanya itu bentuk berderma dengan harta. Berderma dengan apa lagi? Tenaga. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara kita, tetangga kita, berikan. Berderma dengan pikiran atau usulan-usulan yang bagus, gagasan-gagasan yang bagus, berikan. Dan seterusnya ya, derma yang sangat banyak. Yang ketiga, wa talaqatul wajhi. Yang ketiga apa? Talaqatul wajhi, kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Wajah yang berseri-seri ya. Jadi kalau nggak bisa ngasih apa-apa,
kasih saja senyum. Waduh, mau senyum lagi sakit gigi, ya sudah, jangan ganggu orang, tahan diri. Kalau sakit gigi bisa senyum nggak? Bisa tapi berat, ya? Kasih senyum, nggak bisa. Jangan ganggu orang. Itu inti dari apa? Dari adab kepada sesama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin taliqin. Jangan kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, sesuatu pun, walaupun hanya dengan menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, ya, dengan wajah yang berseri-seri. Itu kebaikan yang apa? Kecil tapi jangan diremehkan. Ya, kalau dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah shadaqah. Ya, yang ada kalanya saudara kita itu kalau diberi senyum, dia tambah semangat dalam belajarnya, dia tambah semangat dalam bekerja, ya. Sehingga misalkan kita sedang melihat ya seseorang yang bekerja berat begitu, terus apa? Kita datang dengan wajah yang berseri-seri, itu akan menjadi apa? Pendorong, penyemangat dia. Tapi kalau dia sudah kerja berat kayak gitu, misalkan apa? Dagang nggak laku-laku, ya, tetangganya laris banget, dia nggak laku-laku. Terus kita datang ke situ, assalamualaikum, nggak senyum, nggak apa, aduh, tambah apa? Ya, tapi kalau kita datang, dia nggak laku-laku, temennya, tetangga kanan kirinya laris-laris, kita datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana kabarnya akhi? Masya Allah, semoga Allah berkahi harta antum, amin. Begitu, ya, menyemangati. Maka jangan diremehkan, jangan diremehkan. Ketemu saudaranya, dan saya ingatkan betul ini kepada yang tua ataupun yang muda atau yang setara dengan kita. Kadang kita milih-milih, ya, pasang senyum itu kalau kepada yang lebih tua atau yang setara. Kalau kepada yang lebih kecil, lebih muda, ya, jangan begitu. Itu bukan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah memberikan senyum kepada siapapun, bahkan kepada anak kecil, mencandai mereka dalam hadis yang sudah maklum bagi kita. Maka jangan diremehkan, ya, jangan diremehkan. Juga tadi itu hadis Muslim, ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau anta laqa akhaka biwajhin taliq. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adza 'anit tariqi, menyingkirkan, membuang gangguan dari jalan. Jangan malah masang gangguan, ya, tapi apa? Buang gangguan.
Mungkin kita pernah lewat di suatu jalan ya, anak-anak malah masang apa di jalan supaya ditumbur kendaraan kita, terus jedor, misalnya jedor, ketawa anak-anaknya. Itu anak-anak, kalau kita nggak boleh ya. Anak-anak ya harusnya diajari juga mereka ya, kita nggak boleh memasang gangguan di jalan, bahkan singkirkan gangguan itu. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu termasuk cabang keimanan. Hadis Bukhari Muslim. Yang dalam hadis ini Nabi menjelaskan tentang banyaknya kebaikan-kebaikan, banyaknya kebaikan-kebaikan, cabang-cabang kebaikan, beragamnya kebaikan, amal soleh. Ya, kalau disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ya dalam Fathul Bari meringkas apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang 60 atau 70 cabang lebih ini. Ya, beliau sebutkan itu di sana. Yang ada kaitannya dengan Allah, kepada malaikat dan seterusnya, rukun iman. Ya, ada kaitannya dengan rukun Islam. Ya, beliau menjelaskan di situ ada 3 macam amal, yaitu amalan hati, amalan anggota badan, dan amalan lisan. Ya, kemudian beliau jelaskan ya di antara bentuk-bentuk amalan anggota badan. Ini di antara bentuk-bentuk amalan anggota badan. Ini saya ambil yang kaitannya dengan pembahasan kita ini. Misalkan apa? At-tawadhu'. Tawadhu' lawan dari apa? Takabbur, sombong. Ya, kita diperintahkan untuk tawadhu. Kepada siapa? Kepada siapapun. Tawadhu karena Allah. Wa yadkhulu fihi tauqirul kabir wa rahmatus shaghir wa tarkul kibri wal ujbi. Masuk dalam perintah untuk kita tawadhu adalah menghormati yang tua, menyayangi yang muda, meninggalkan sikap sombong, ujub, hasad, dengki. Ya, hasad, dengki sama enggak? Dendam, ya, marah atau suka marah, gampang marah, tinggalkan. Wa kadzalikal jud tadi sudah diisyarakan, kedermawanan seperti memberi makan, it'amut ta'am, memberi makan juga jangan diremehkan anak-anak. Misalkan ini para santri, kalian beli permen 10, berapa harganya permen? Beli permen 10, temanmu beli pisang goreng 1, kasih dong dia permen 1. Tapi jangan berharap pisang gorengnya dibelah, yang sebelah dikasih kita. Jangan berharap begitu. Kasih saja 1 permen, jangan dikecilkan ya. Dan yang dikasih juga jangan mengecilkan, kasih permen aku 1, jangan. Tapi apa? Syukron jazakallahu khairan. Wa al-qiyam bihuquqil ayal, melaksanakan hak-hak keluarga berupa mendidik anak, memberi nafkah yang halal, dan menyambung rahim. Itu semua diantara contoh yang menunjukkan akan luasnya, banyaknya cara-cara untuk kita berbuat baik kepada manusia atau kepada orang lain. Yang barang siapa mengenalinya lalu mengerjakannya, maka tadi kebahagiaan akan dia dapatkan, ya, kesuksesan akan dia dapatkan. Orang yang beradab mulia, berakhlak mulia, kebahagiaan akan diraihnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
memudahkan untuk kita semuanya, karena tidak ada yang bisa melakukan satu kebaikan pun kecuali kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak berdoa supaya Allah mudahkan untuk kita belajar, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Sekecil apapun, sesedikit apapun ya ilmu yang kita dapatkan itu, pengetahuan yang kita dapatkan, amalkan. Kalau lebih lanjut dari itu bisa ajarkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun satu ayat, walaupun satu materi, walaupun satu ilmu, ya, sampaikan. Semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.